Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 17 Juni 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, baiklah kita belajar lagi dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan secara khusus malam ini ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Umat Tuhan yang terkasih, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar dari kitab Kejadian pasal 4 ini bahwa ada dua pribadi yang berelasi dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Dan dalam hal ini adalah Kain dan Habel. Dalam ibadah itu Kain dan persembahannya ditolak oleh Tuhan, sementara Habel dan persembahannya diterima oleh Tuhan. Kalau kita belajar di dalam pertama Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-12, kita mendapatkan gambaran di sana bahwa Kain adalah pribadi yang hari-hari hidupnya dia warnai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tindakan-tindakan kejahatan di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin hari-hari hidupnya dia warnai dengan perbuatan-perbuatan yang jahat? Dia tidak mau mengalami pertobatan dan dia mau melaksanakan ibadahnya kepada Tuhan. Sementara Habel adalah pribadi yang mewarnai hari-hari hidupnya dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu pada malam ini kita akan melihat lebih khusus tentang apa yang dilakukan oleh Kain setelah dirinya dan persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ternyata Kain bukannya memasuki satu babak refleksi dan berusaha untuk mengenal dirinya dengan baik dan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan mewarnai hari-hari hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Justru Kain makin buruk dalam perilaku hidupnya. Kalau kita perhatikan pada ayatnya yang kelima, maka setelah penolakan Tuhan terhadap dirinya dan persembahannya, maka dia justru amat membenci saudaranya. Dia panas hati dengan saudaranya. Ini adalah sebuah tindakan lanjutan yang bukan menolong dirinya, tapi makin membuat Kain jauh dari hadirat Tuhan. Tindakan membenci saudara itu adalah tindakan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Kalau kita belajar di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15, justru mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Kalau demikian, maka apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Kain adalah tindakan yang tidak berkenan. Dia mau membinasakan saudaranya sendiri. Nah, ternyata Kain tidak hanya
sampai pada titik di mana dia membenci saudaranya. Justru tindakan kebencian itu dia wujudkan dengan aksi yang nyata, yakni membunuh saudaranya. Pada langkah awal dia baru ada pada tahap membenci, tapi pada langkah berikutnya dia mewujudkan rasa kebencian itu dengan tindakan yang nyata, secara terang-terangan, dengan secara tindakan fisik. Mulainya dia merencanakan itu dalam hatinya, tapi kemudian dia eksekusi. Apa yang sudah dia pikirkan itu dia tampilkan, dia hadirkan secara nyata dengan membunuh adiknya. Bukan saja sampai di situ tindakan dari Kain. Kalau kita memperhatikan bacaan ini dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-15, maka Kain juga bertindak untuk tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat Allah menegur dia, Allah bicara dengan dia, Allah berkomunikasi dengan dia, bukannya dia mendengar apa kata Tuhan bagi hidupnya, tapi di saat Allah sedang berkomunikasi dengan dia, justru Kain berkomunikasi dengan saudaranya, mengajak saudaranya. Bukannya dia mendengar apa kata Tuhan bagi hidupnya. Dengan demikian, dengan Kain tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan bagi hidupnya, sesungguhnya dia sedang tidak menghormati Tuhan di dalam hidupnya. Tidak sampai di sini saja tindakan dari Kain. Pada saat Allah bertanya kepadanya tentang di manakah Habel adikmu itu, Kain tidak berkata jujur dan menyatakan itu kepada Tuhan, tapi justru dia bertindak berbohong. Dosa berbohong datang dan mengikat kehidupannya. Jadi Bapak Ibu coba bisa perhatikan di sini bahwa dari satu dosa yang satu melahirkan dosa berikutnya, sehingga ibarat dosa itu dia beranak cucu, dia bertambah makin hari makin bertambah banyak, mengikat kehidupan daripada Kain. Bahkan di dalam bacaan ini, khususnya ayat yang kita baca tadi, Kain bukan menerima apa yang dinyatakan oleh Allah bagi hidupnya. Justru dia bertindak untuk mau membantah terhadap apa yang Tuhan nyatakan bagi hidupnya, hukuman. Dia malah berbantah bahwa hukuman yang dia terima itu jauh lebih besar. Padahal dia sudah melakukan tindakan pembunuhan. Dia merasa bahwa itu tindakan yang biasa saja. Hukuman itu tindakan yang biasa. Padahal itu tindakan yang sungguh-sungguh tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan ketika Tuhan mengingatkan dia bahwa dia akan menjadi seorang pelarian di bumi dan seterusnya, maka dia merasa bahwa hukumannya itu terlalu berat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa ada sikap bandel, sikap pemberontak, sikap yang melawan Tuhan itu terus dihadirkan oleh Kain di dalam hari-hari hidupnya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal 4 ini. Kita mesti sungguh-sungguh menata hidup kita dengan baik supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita adalah pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan,
maka kita mesti wujudkan itu di dalam aktivitas hidup kita hari-hari. Jangan kita adalah pribadi yang setia beribadah kepada Tuhan, tapi dalam praktek hidup hari-hari kita masih melibatkan diri kita dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Ini akan membuat kita akan mengalami keadaan seperti yang dialami oleh Kain, bahwa Allah menolak diri kita dan ibadah kita di hadiratnya. Sebab bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah, tapi pada titik yang lain kita masih bergaul dengan dosa di dalam hidup ini. Karena itu mari kita benar-benar total dan fokus kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Praktek-praktek keseharian hidup kita mesti jaga sedemikian rupa supaya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Ingatlah, kita pasti bisa melakukan ini karena kita tidak mengerjakannya sendiri. Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu membantu kita mengerjakan kebenaran. Tuhan pasti terus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, di rumah-rumah tangga mereka, juga di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, tiliklah umat-Mu, dengar jeritan doa mereka, dan kalau Tuhan berkenan, urapan Tuhan turun atas kehidupan mereka, dan biarlah mereka disembuhkan. Ini kami minta, biarlah itu jadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mengalami berbagai-bagai kesusahan lainnya. Tuhan Yesus, dengarlah jeritan doa umat-Mu, dan jawablah masing-masing umat seturut dengan kehendak-Mu yang kuasa. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.